Ini kaligrafi yang buat oleh lembaga Alkitab di Lebanon. Jadi Allah itu adalah Al-Ilahil Wahid. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini atau siang hari ini kita bersama-sama akan membahas tema yang sering menjadi sumber perdebatan, bahan perdebatan, tema perdebatan, tidak hanya di lingkungan lintas agama, tetapi juga di lingkungan Kristen sendiri mengenai misteri Allah Tritunggal. Karena itu saat ini saya akan coba memberikan presentasi tentang Allah Tritunggal atau Trinitas dalam Alkitab sebagai monoteisme sejati, sebagai paham tentang keesaan Allah yang memang itu tidak sekedar diciptakan oleh gereja, tetapi merupakan pengalaman yang diterus sampaikan dari zaman nabi-nabi, lalu Yesus, dan dengan kedatangannya Yesus menyingkapkan rahasia tentang misteri Tuhan itu ketika Yesus memberikan perintah agung untuk membaptiskan segala bangsa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah yang oleh Paulus disebut sebagai penyingkapan misteri yang didiamkan selama berabad-abad. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau kita berbicara tentang Tritunggal, seringkali orang itu hanya berbicara tentang mempersoalkan judulnya, mempersoalkan kata Tritunggal, tapi sebenarnya dia tidak, atau lebih tepat jarang memahami akar dari ajaran ini secara mendalam dari Alkitab, kemudian bagaimana sejarah formulasinya. Saya melihat bahwa di dalam banyak sekolah-sekolah tinggi teologi itu hanya sekilas saja disinggung. Bahkan sejarah gereja yang diajarkan di seminari-seminari Protestan itu sesungguhnya kurang memberi ruang yang cukup kepada gereja awal, hingga biasanya kita melompat dari zaman Alkitab lalu hanya beberapa halaman kita membahas, kemudian reformasi Protestan. Jadi sejarah gereja antara abad pertama sampai munculnya gereja Protestan 1517 itu hanya sekilas disinggung. Sementara dari tahun 1517 sampai sekarang itu menyita hampir di seluruh buku-buku sejarah gereja. Jadi artinya teologi yang diwariskan kepada gereja modern itu warisan konflik Katolik Protestan. Sementara akar sejarah gereja kita dari abad pertama kita hanya mengenal Alkitab. Tetapi bagaimana misalnya ya, catatan-catatan dari muridnya para rasul hampir tidak kita kenal. Misalnya Petrus punya murid siapa ketika ada di Antioquia, kemudian ketika meninggalkan Antioquia dia berada di Roma, muridnya siapa, bukunya yang ditulis apa saja. Nah, padahal tanpa memahami itu kita tidak bisa paham Tritunggal. Jangankan Tritunggal, kita pun tidak bisa paham siapa yang nulis Injil keempat itu tanpa tulisan-tulisan dari muridnya para penulis Injil.
Karena Injil Matius dari pasal 1 sampai pasal 28 tidak ada nama Matius yang menulis Injil pertama, itu tidak ada. Injil Markus, kita sepakat aja itu Injil yang ditulis oleh Markus. Tapi dari pasal 1 sampai pasal 16 Injil Markus juga tidak ada keterangan bahwa Markus yang menulis Injil. Begitu juga Lukas, begitu juga Yohanes. Beda misalnya dengan surat-surat Paulus, itu kan alamatnya jelas, dari Paulus Rasul Yesus Kristus kepada jemaat di Galatia, kan jelas sekali. Tapi keempat Injil dan kisah para rasul nggak ada keterangannya. Kenapa kita bisa percaya? Karena ada catatan bapak-bapak gereja dari generasi paling awal. Catatan itu muncul dari muridnya Yohanes yang namanya Papias. Papias itu uskup Hierapolis yang wafat tahun 140 Masehi. Jadi artinya sumber-sumber primer kita ini bolong 1500 tahun. Ini yang menyebabkan Trinitas itu menjadi sesuatu yang sulit dipahami. Padahal kalau kita merunut sejarahnya gak sulit dipahami sebetulnya. Kalau kita tahu bagaimana runutan sejarahnya, karena kita ini hanya bergantung pada kutipan dari kutipan, sumber sekunder, bukan sumber primer. Makanya kita, gereja ini gampang sekali goncang, karena akarnya tidak kuat. Satu contoh misalnya, baru-baru ini muncul perdebatan, kami menolak Tritunggal, karena Tritunggal baru diciptakan oleh Tertullianus pada abad ketiga. Dan orang-orang itu pede sekali ngomong begitu, padahal itu salah. Kan susah kan orang yang pede tapi salah itu kan, benerinnya kan berat, karena sudah terlampau pede. Mau negur kita juga, yang negur jangan-jangan itu kalah pede dengan yang punya kesalahan. Tertullianus itu hidup kira-kira tahun menulisnya itu 230 Masehi. Kata Tritunggal sudah muncul di Antioquia Syria kira-kira tahun 160 Masehi, kurang lebih 70-an tahun sebelum munculnya Tertullian. Kenapa? Karena kebanyakan konsentrasi kita hanya mengerti dan memahami gereja wilayah barat. Kita tidak pernah melihat gereja di Yerusalem, gereja di Antioquia, gereja di Alexandria Mesir, gereja di Yunani. Yang kita kenal Roma Katolik plus Protestan. Ini sebetulnya sejarah yang perlu dibedah. Terminologi yang kita warisi hanya terminologi Latin, padahal Tritunggal tidak dirumuskan dalam bahasa Latin. Konsili-konsili yang diselenggarakan oleh bapak-bapak gereja pada sejarah gereja awal diselenggarakan dalam bahasa Yunani, sementara istilah-istilah Tritunggal dan seterusnya kita warisi dari bahasa Latin. Nah, ini perlu dibedah. Karena itu saya biasanya tidak menyampaikan terlampau rumit, karena memang kalau dibikin rumit ya rumit, kalau dibikin sederhana sebetulnya sederhana juga. Tinggal bagaimana prioritas yang kita bicarakan. Nah, karena itu saya akan mengawali dulu bagaimana Tritunggal itu dari Perjanjian Lama. Oh ya, sorry. Nah, sebelum masuk dalam kajian ini saya ingin tunjukkan dulu, ini adalah kaligrafi dari Lebanon. Nah, supaya pikiran kita ini mampir dulu ke Timur Tengah, karena selama ini kita ini terlalu bule, kita ini ya terlalu barat kan. Makanya orang berpikir ini aja, ini Islam kan gitu kan. Ini itu nggak ada hubungannya dengan Islam ini. Ini kaligrafi yang buat oleh lembaga Alkitab di Lebanon. Lembaga Alkitab di Lebanon itu namanya Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat Lebanon, Lubnan. Itu lembaga Alkitab yang resmi menerbitkan Alkitab Oikumene untuk Katolik, Protestan, Ortodok di Lebanon. Ya, ini
Yang melingkar ke atas ini bunyinya Bismil Ab wal Ibni Waruhil Kudus. Yang bawahnya Al Ilahil Wahid Amin. Lalu di tengahnya Allah. Jadi Allah itu adalah Al Ilahil Wahid. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Kenapa? Nah, ini kita mengawali dulu dari Perjanjian Lama. Karena sebetulnya konteksnya kita berbicara tentang Tritunggal itu kan bukan hanya bicara dengan saudara kita sesama Kristen, tapi khususnya itu karena banyak sekali menjadi gunjingan atau menjadi perdebatan di kalangan non-Kristen. Makanya kita melihat dulu, saya biasanya bicara begini, sudahlah, kita ini membaca Alkitab kita, halaman pertama kita baca dari Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen sekaligus. Jadi di dunia ini ada dua agama yang terpisah selama 2000 tahun, tapi kitab sucinya masih sama. Satunya percaya Tuhan Yesus, satunya tidak percaya Tuhan Yesus, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kitab sucinya, kitab suci kita ini sama. Jadi kalau orang menuduh Alkitab itu palsu, yang tidak percaya Yesusnya kitab sucinya masih sama dengan kitab suci. Yang percaya Yesus, terus yang palsu yang mana, kan begitu kan? Jadi ngelawan opini itu dengan kontra opini. Jangan terlalu polos. Ngelawan opini, kalau kita terlalu polos tenggelam kita. Ngelawan opini itu dengan kontra opini. Opininya kan Alkitab sudah dipalsukan. Pernah saya suatu saat di forum lintas agama, Alkitab sudah dipalsukan. Lalu saya hanya menampilkan gambarnya Paus Yohanes Paulus II bersama dengan patriark dari gereja Timur Ortodoks bersama dengan Rabi Yahudi sedang berada di museum Alkitab Israel, dan kepada Paus disodorkan kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terdiri dari Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Yahudi menyebutnya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nebim, Ketubim. Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Kitab itulah yang kita sebut Perjanjian Lama. Orang Yahudi tidak mau memberi judul Perjanjian Lama. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi Perjanjian Baru belum datang. Bagi kita Perjanjian Baru sudah datang. Dengan kedatangan Yesus Kristus itu nubuat Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Yesaya pasal 33, 31 ayat 31. Itu sudah tergenapi. Makanya catatan-catatan tentang firman yang menjadi manusia yang diabadikan dalam bentuk kitab kita sebut Perjanjian Baru. Orang Yahudi tidak percaya Perjanjian Baru karena bagi dia Perjanjian Baru belum datang, Mesias itu belum datang. Dia masih menunggu Mesias sampai hari ini. Sementara orang Kristen percaya Mesias sudah datang dalam sosok Yesus Kristus. Makanya kitab yang sama yang dulu juga kitabnya semua orang Yahudi. Ada orang Saduki, ada orang Parisi, ada orang Eseni. Itu kitabnya sama. Lalu muncul satu kelompok lagi Nosrim atau Nasrani. Artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi orang Kristen itu mula-mula Yahudi. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristen membajak Taurat, itu hanya omongan orang yang tidak ngerti sejarah. Bagaimana kita membaca kalau kita bagian dari Taurat? Setiap kelompok Yahudi itu mengaku diri sebagai saudara satu Taurat. Orang Saduki menyebut diri sebagai hanya Taurat tertulis. Taurat lisan, adat istiadat nenek moyang tidak mau mereka akui.
Tapi Parisi, Taurat tertulis dan Taurat lisan, makanya ada adat istiadat nenek moyang yang sebagian dikritik oleh Yesus, yang sekarang menjadi Talmud, Mishnah, ya. Mishnah dan Talmud itu keterangan dari Perjanjian Lama bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen keterangannya Perjanjian Baru itu. Lalu orang Parisi itu menyebut sebagai penafsir Taurat dan ahli-ahli Taurat. Lalu orang Eseni itu adalah kelompok Yahudi yang memisahkan diri tahun 152 sebelum Masehi, dan mereka membawa seluruh pengikutnya di Wadi Qumran. Itu sudah punah ketika Bait Allah dihancurkan tahun 70. Tahun 1947 naskah Alkitabnya ditemukan, dan itu usianya 2000 tahun lebih, kira-kira 2150 tahun yang lalu. Dan kita punya Taurat yang usianya 2150 tahun ini. Ini adalah Kejadian mulai pasal 1. Bunyinya teks ini sama dengan Perjanjian Lama kita sekarang. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita bisa ikuti. Jadi ini gambar bukan sekedar saya potong yang tidak ada hubungannya. Ini saya potong persis dengan pasal 1 ayat 1, 2, 3 sampai 9 dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Ini sebagian rusak karena usianya sudah 2000 tahun lebih. Elohim et hasamayim ve et saaret Firwah Elohim merakafet alfini hamayim, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini kitabnya Yahudi dan juga kitabnya Kristen. Bahkan yang lebih tua daripada itu masih ada, yaitu Taurat Samaria. Kita kan hanya mengenal kisah orang Samaria yang baik hati di khotbah. Kita mengenal tentang Yesus meminta air minum kepada perempuan Samaria di perigi Yakub. Orang Samaria itu sekarang masih ada, beserta dengan kitab Tauratnya juga masih ada. Tauratnya Samaria juga bunyinya sama dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang dibaca orang Kristen, sama juga dengan kitabnya Yahudi yang disebut Torah, yang terdiri dari 5, Sefer Bereshit, Sefer Elishimot, Sefer Wajikra, Sefer Bamidbar, Sefer Elehadivarim, yang diterjemahkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sama. Terus yang palsu itu yang mana? Karena mau nuduh palsu kan harus menunjukkan mana yang asli. Lah ini yang asli dimiliki oleh agama yang berbeda-beda, masih ada kok. Makanya opini harus dilawan dengan kontra opini. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saya menunjukkan gambar, itu saya tahu kalau orang yang nonton gambar itu tidak ngerti. Saya tahu, nggak apa-apa, dipaksa aja untuk ngerti. Ini karena kontra opini, ini perang wacana. Kalau tidak, kekristenan akan tenggelam, karena kita tidak memiliki militansi yang sama dengan yang menyerang kita. Tapi bukan militansi tanpa strategi, militansi yang tidak ngawur, militansi yang punya data, ya. Maka kalau kita membaca kitab Taurat, ini kan temanya Trinitas kita ini sekarang. Tapi kenapa saya mampir dulu ke naskah kuno Alkitab? Supaya sekalian orang membaca Kejadian 1 sampai dengan 3, dan Anda pikirannya refresh kembali bahwa Alkitab kita ini asli, tidak palsu, gitu loh. Ini buktinya. Sementara yang nuduh-nuduh palsu itu tidak punya naskah kuno seperti ini. Itu kan ironis tuh. Anehnya yang dituduh kok malah minder. Kita bikin yang nuduh itu minder dengan kita, jangan dibalik. Saudara-saudara, maka ketika Musa menulis Torah, di situ sudah ada keterangan. Kita buka Alkitab kita. Alkitab itu bukanya dari kanan ke kiri kalau bahasa aslinya, karena bahasa Ibrani. Kalau Perjanjian Baru dari kiri ke kanan, karena bahasa Yunani. Lengkap kita, kanan kiri ada, kiri kanan ada, ya toh? Itu artinya bahwa gereja itu mewarisi sejarah yang panjang. Maka perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Di sini ada kata Allah atau Elohim. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Veharet hayetah tohu wabohu vehosek alpenetehom, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Viruah Elohim, dan roh Allah. Perhatikan, Allah, roh Allah. Roh Allah itu ya Roh Kudus itu. Ruah Elohim merakefet alpene hamayim, dan roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Artinya roh Allah atau Allah melalui Roh Kudusnya menyalurkan hidup kepada seluruh ciptaan yang baru terbentuk dari dirinya sendiri. Maka roh Allah itu adanya di dalam diri Allah. Dan berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya itu bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Maka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Inilah Tritunggal untuk pertama kali tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya Taurat, kitab Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, karena itu kalau kita melihat kata Tritunggal, kita persoalkan. Kata Tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita percaya dengan Tritunggal? Lah judul kamu masalahkan, isinya gagal paham. Cuman judul aja kok dipersoalkan. Judul agama apa juga. Itu munculnya setelah kitab sucinya. Kenapa hanya Kristen yang dipersoalkan? Dalam ajaran Islam misalnya ada istilah tauhid. Tauhid itu artinya monotheism. Sementara kata monotheism itu sendiri bahasa Inggris kan. Itu baru muncul belakangan sekali dalam ilmu agama-agama. Dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli ilmu perbandingan agama, namanya adalah Henry Moore. Itu kata untuk monotheism itu kira-kira tahun 1680-an, karena wafat itu tahun 1687, di mana kata monoteisme dari kata monos yang artinya satu, dan theos yang artinya Allah. Isme itu paham yang menekankan atau yang mempercayai Allah itu esa, ya, monoteisme. Kemudian kata monoteisme itu sejajar dengan bahasa Arab tauhid. Itu saya kutipkan Hamilon Haisi, Kamus As-Saksi, karya Yosef Bisara dan Rasad Atamneh. Itu seorang Arab Kristen. Dia menulis istilah monoteism dalam bahasa Ibrani. Itu artinya emunah bil echad, iman kepada Allah yang esa dalam bahasa Ibrani, atau emunat hayikhud, beriman kepada keesaan, yang paralelnya dengan bahasa Arab al-iman bi ilahin wakid, iman kepada Allah yang esa atau at-tauhid. Di tauhid itu judul. Dalam Quran juga tidak ada kata tauhid. Seperti Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab. Lah kenapa yang dipersoalkan cuman Kristen sekarang? Wong agama lain judulnya juga tidak ada. Ya toh? Tapi kan orang mengatakan, loh, yang bukan judulnya yang penting, Pak. Yang penting kan isinya. Tauhid itu ada dalam Al-Quran. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Intinya kan ada. Lah begitu juga iman Kristen, intinya kan juga ada. Bahwa Allah yang esa, yang oleh orang Israel 3 kali dalam sehari diucapkan Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Lah Tuhan Allah yang esa itu yang oleh Yesus dikatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang bicara itu Yesus, bukan gereja. Yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, itu Yesus sendiri. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena bahasa aslinya Bapak Ibu itu berbunyi demikian. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama, itu kata namanya tunggal. Bentuknya tunggal, itu bukan jamak, bukan dalam nama-nama. Bapa nama sendiri, Putra nama sendiri, Roh Kudus nama sendiri, tidak, dalam satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu makanya Allah yang esa. Itulah sebabnya maka di dalam liturgi dari gereja-gereja timur, ya, itu kalau berdoa Bismil Ab walibni warahil kudus al-ilahil wahid, makanya ada kaligrafi ini tadi. Ini ritusnya gereja timur, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, amin. Ini liturginya gereja timur yang saya buat kaligrafi dari kutipan dari lembaga Kitab Lebanon ini. Nah, karena itu saya sampaikan ya, seperti kata Tritunggal itu juga baru muncul setelah formulasinya. Kapan kata Tritunggal itu muncul pertama kali? Ya, itu tadi saya sampaikan, Tritunggal itu muncul pertama kali tidak oleh Tertulian. Tertulian itu hanya mengambil dari apa yang sudah ada. Jangan dibatasi Tritunggal itu ciptaannya orang per orang. Tritunggal itu ajaran gereja selama berabad-abad, bukan ciptaannya orang teolog A, teolog B atau perorangan, tidak. Tapi yang pertama kali mengenalkan istilah Tritunggal, bahasa Yunaninya Tistriatos, itu adalah Theophilus dari Antioquia. Theophilus itu uskup Antioquia yang memiliki mata rantai langsung dengan Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus menjadi pemimpin atau penilik jemaat episkopos pertama di Antioquia. Itu jelas Petrus mengunjungi Antioquia itu kan disebut dalam Galatia pasal 2 kan. Di sana kalau menurut sejarah gereja dia punya murid namanya Evodius, menjadi pemimpin gereja kedua di Antioquia. Di Antioquia lah orang pengikut Yesus itu pertama kali disebut Kristen, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Jadi kata Tritunggal itu muncul di gereja yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Ya, kemudian dari Evodius itu digantikan oleh Ignatius dari Antioquia. Kita pun tidak sekedar mencomot nama Ignatius, karena Ignatius menulis 7 buku. 7 buku yang sampai sekarang masih bisa dibaca. Salahnya sendiri kita tidak pernah mau membaca sejarah kita sendiri, lalu kita ngarang-ngarang sendiri. Secerdas apapun teolog Jerman, secerdas apapun teolog modern, dia hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Ini kan akan selalu mengalami apa istilahnya jarak, ruang dan waktu dan bahasa. Saudara-saudara, maka orang yang pertama kali memperkenalkan istilah seperti Pancasila itu loh, Pancasila digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Istilahnya diperkenalkan oleh Bung Karno atas petunjuk juru bahasa. Tapi yang namanya musyawarah untuk mufakat percaya kepada Tuhan itu mulai dari zamannya Alok Todolo sampai ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan ada kesadaran seperti itu. Namanya Pancasila baru mungkin diucapkan oleh Bung Karno atas petunjuk teman ahli bahasa yang mungkin Muhammad Yamin, mungkin juga Ide Bagus Sugriwa. Jadi kalau Anda mempersoalkan kebudayaan bangsa Indonesia hanya gara-gara istilah Pancasilanya dibuat oleh Bung Karno, itu sesat berpikir. Sesat berpikir itu pula orang Kristen yang menolak Tritunggal hanya gara-gara kata Tritunggal tidak eksplisit disebutkan dalam Alkitab, sedangkan isinya jelas sekali. Nah itu saudara-saudara. Kemudian apa yang dirumuskan menjadi triatos, tistriatos oleh Bapak Gereja yang adalah punya kesinambungan langsung dari Rasul Petrus ini, dia mengatakan tistriatos tuteu, yaitu Allah.
ketu logo auto dan firmannya, ketis sopias auto dan roh kebijaksanaannya. Ini tahun kira-kira 160, karena tahun 183 dia wafat. Lalu bandingkan sekarang, kata tauhid itu juga didefinisikan dalam sejarah Islam, itu juga baru diucapkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi kira-kira tahun 900 Masehi. Lah Muhammad meninggal tahun 600 ya 32 Masehi, iya toh. Jadi kata tauhid didefinisikan at-tauhid ifradul qadim minal muqdas. Tauhid adalah pengesaan Allah yang kekal dari semua yang menyerupai makhluknya. Nah, kemudian kita membaca dalam seluruh Alkitab, ternyata gambaran tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus yang tidak lain Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, itu ternyata ada juga dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, tidak hanya dalam kitab Kejadian tadi. Misalnya Mazmur pasal 33 ayat 6, ini juga naskah kitab suci yang usianya 2000 tahun. Tujuan saya untuk menunjukkan naskah ini apa? Supaya otak kita dibersihkan dari prasangka bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Yang palsu juga siapa? Orang tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, naskahnya aja yang kita tunjukkan toh. Dia mengatakan dalam kitab Mazmur itu, bidafar Adonai, ini tertulis dalam transliterasinya E itu mestinya R. Bidafar Adonai semayim naasu, oleh firman Tuhan langit dijadikan, ubaruah pipkal sebaam, dan dengan nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Nafas dari mulutnya itu bahasa aslinya roh, ruah pi, ruah dari mulutnya segala bala tentaranya, artinya langit. Jadi langit diciptakan dengan bala tentaranya itu langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan lewat firman-Nya dan nafas dari mulutnya. Jadi katanya di situ artinya apa? Wujudnya hanya satu. Makanya Yesus mengatakan dalam nama esto onomatu patros keto iu keto agiu pneumatos, di dalam satu nama yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan nama dalam budaya Yahudi, budaya Alkitab itu bukan sekedar nama kayak nama Jack, nama Bambang, nama James, tidak. Nama itu adalah sosok yang dinamakan. Nama itu menunjuk kepada kuasa di balik yang dinamakan. Nama itu menunjuk kepada eksistensi yang menyatakan diri. Makanya ketika kita lihat pembangunan Menara Babel, marilah kita mencari nama. Itu orang-orang yang membangun itu, pemuda-pemuda itu. Usianya berapa waktu membangun Menara Babel? Mungkin 20, mungkin 30. Masa 30 tahun belum dikasih nama sama bapaknya? Atau kehilangan nama sehingga dia mencari nama? Itu alam pikiran Ibrani, nama itu identitas, kemasyhuran. Maka mencari nama adalah mencari kemasyhuran, mencari kemuliaan. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka Bapa, Putra dan Roh Kudus itu nama yang tunggal itu, Allah yang esa. Nah, selain misalnya di dalam kitab Mazmur misalnya, dalam kitab nabi-nabi kan kitab Taurat diwakili oleh Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3, itu hanya contoh. Kitab Mazmur diwakili pasal 33 ayat 6. Misalnya Yesaya pasal 63 ayat 16. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, sama namamu adalah penebus kami sejak dulu kala. Adonai Avinu Go'alenu me olam semecha. Jadi Tuhan itu penebus kami disebut Avinu, Bapa. Tanpa harus bertanya kalau Tuhan disebut Bapa itu jenis kelaminnya laki-laki, tidak ada yang seperti itu. Tuhan itu beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan. Banyak orang Tuhannya orang Kristen disebut
Bapa kami yang di surga berarti laki-laki. Itu orang kurang pengetahuan itu yang tanya begitu itu. Di budaya Timur Tengah, gambaran tentang maskulinitas itu tidak harus merujuk kepada jenis kelamin. Maskulinitas Tuhan itu maksudnya kemahakuasaan Tuhan. Tapi Tuhan juga punya femininitas. Misalnya, kasih Tuhan disebut rahum. Rahum itu rahim bahasa Indonesianya. Rahim itu apa, rahim ibu itu loh. Jadi Tuhan itu mengasihi kita seperti ibu mengasihi bayinya. Itu femininitas Tuhan. Maskulinitas Tuhan itu kalau kita berdoa menyebut Atahu ha Elohim, engkaulah ya Allah. Atah itu engkau laki-laki. Sama dengan saudara muslim kalau berdoa Allahumma anta salam. Anta itu laki-laki, bukan anti, tapi bukan berarti Tuhan itu laki-laki. Kul huwallahu ahad, kul katakanlah huwa, dia laki-laki. Jadi bukan berarti huwallahu ahad, dia laki-laki adalah Allah yang esa. Oh berarti Tuhan laki-laki, tidak, itu hanya perumpamaan. Ya. Kemudian sebutan Bapa kami itu bukan ciptaan Kristen. Kami percaya akan satu Allah Bapa yang maha kuasa, khalik langit dan bumi. Segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu bukan ciptaan Kristen. Kata Bapa itu doa Yahudi sebelum Kristen. Misalnya Nabi Yesaya berdoa, engkaulah Avinu Bapa kami. Makanya orang Yahudi berdoa Avinu Malkenu, Bapa kami, Raja kami. Bahkan Avinu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga. Itu doa Yahudi, bukan hanya doa Kristen. Tapi orang Yahudi tidak pernah bertanya kami sebut Bapa karena Tuhan punya istri. Tidak pernah ada seperti itu. Hanya orang primitif yang bertanyaan seperti itu. Karena kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi yang jelas sudah clear dengan semua monoteisme, semua pernyataan bahwa Tuhan itu esa. Nah saudara-saudara, maka kemudian kita bisa melihat lebih lanjut Yesaya pasal 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, di situ dikatakan Roh Kudusnya. Jadi kemudian di manakah dia menaruh Roh Kudusnya? Roh Kudusnya, Ruah Kadesu. Jadi Roh Kudus itu ya Ruah Elohim tadi, rohnya Allah. Nah sekarang bagaimana kita melihat, ini kan sudah perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu dalam statement jelas Allah itu Allah yang tadi disebut Bapa, firmannya Bapa, firmannya Allah, dan rohnya Bapa, rohnya Allah. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu dalam penyembahan itu kan dalam pernyataan ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur pasal 33 ayat 6, Yesaya pasal 63 ayat 16 dan seterusnya. Sekarang dalam ibadah berkat Harun diucapkan juga 3 kali. Tuhan memberkati engkau dan seterusnya, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasihkan, itu 3 kali. Yesaya menulis tentang 3 kali kudus ya, kodes kodes kodes, itu 3 kali. Kudus kudus kuduslah Tuhan di atas bala tentaranya, langit dan bumi penuh dengan kemuliaannya, yang kemudian menjadi ibadahnya para malaikat yang disebut dalam kitab Wahyu. Itu juga 3. Kenapa enggak ditambahi 1 4? Kenapa enggak ditambahi 1 5 supaya cocok dengan Pancasila? Kenapa hanya 3? Bapak-bapak gereja zaman dulu menganggap ini bukan sebuah kebetulan. Itu permenungan yang panjang berabad-abad. Makanya Paulus mengatakan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Nah kemudian dari pernyataan Yesus sendiri kita bisa melihat, misalnya Yesus mengatakan, misalnya ini yang menggambarkan ketritunggalan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Matius 28 ayat 19. Yesus mengatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia yang keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaan Yesus kan? Masa kemanusiaan Yesus keluar dari Allah sementara Allah itu gak bisa dilihat aja, gak bisa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaannya yang keluar dari Allah, tapi Yesus sebagai firman Allah itu keluar dari Allah. Karena apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus dalam praeksistensinya sebagai firman itulah yang keluar dari Allah. Tapi dalam kemanusiaannya Yesus keluarnya dari rahimnya Bunda Maria. Maka dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 42, terberkatilah engkau di antara semua perempuan. Itu kata untuk Bunda Maria. Dan terberkatilah buah rahimmu. Siapakah buah rahimnya Bunda Maria? Kemanusiaan Sang Kristus. Lalu dalam peribadatan di Perjanjian Baru sudah muncul di dalam salam ibadah itu, misalnya di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Maka itulah yang sampai sekarang menjadi votum dan salam di gereja Protestan, di pembukaan gereja Katolik, di gereja Ortodoks, semuanya ada. Pokoknya gereja-gereja yang tua itu Katolik dan Protestan, dan gereja tua itu gerejanya Beni Panjaitan, itu gereja Protestan, ya kan? Itu semua masih ada. Salam berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, semua kan ada. Gereja Timur, al-majdu lillahi walibni waruhil kudus, al-ana wa kulu awanin wa ila tahirin. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Jadi gereja yang sebenarnya itu gereja yang Trinitas. Yang tidak Trinitas itu pasti saya jamin gereja baru kemarin sore ngurus surat sinode itu. Makanya jangan ikut-ikut gereja yang baru ngurus izin sinode itu. Itu bisa dibeli itu izin sinode itu. Ngomong terus terang aja lah saya, karena apa, jengkel sekali saya dengan munculnya banyak sekte-sekte yang merusak itu. Orang sombong sekali, takabur sekali dengan menolak apa yang namanya akar dari gereja kita, tanpa disadari. Sepinter apapun profesor zaman sekarang, bahasanya nggak sama dengan bahasanya Alkitab. Bahasa itu saudara-saudara 30 tahun sekali berubah. Jangan dulu ke bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani sekarang itu beda dengan bahasa Ibrani Alkitab. Karena bahasa Ibrani Alkitab tidak mengenal namanya misalnya uranium. Nggak ada itu uranium dalam Alkitab, ya kan? Television, musion, nggak ada. Musion itu museum, di Alkitab pun nggak ada. Tapi bahasa Ibrani modern sekarang ada musion, itu museum. Television itu televisi. Karena zamannya Musa belum ada televisi. Jadi kira-kira kalau sekarang Benyamin Netanyahu ketemu sama Musa, bercakap-cakap, dia ngomong sudah ada di television. Television itu apa? Kata Musa, mesti begitu. Itu ribuan tahun, jangan disederhanakan seolah-olah Anda lulus 3 SKS atau 4 SKS bahasa Ibrani sudah bisa mengkoreksi bapak-bapak gereja. Pangkatmu itu apa? Baru lulus saja doktor. Doktornya juga belum tentu yang uji itu hebat, sehebat dari para doktor gereja di abad-abad permulaan.
Coba bayangkan Origen yang secara ortodoksi dianggap keliru, itu membuat heksapla, larikan Alkitab kira-kira ada 6 bahasa. Itu abad ketiga loh. Abad sekarang mana ada orang begitu? Coba kita belajar bahasa Ibrani aja berapa SKS di STT, habis itu dilantik jadi pendeta atau jadi vikar sudah lupa karena jemaatnya juga nggak butuh itu. Kan yang butuhnya nggak jadi pendeta kayak saya begini kan, karena tidak punya tugas di jemaat maka lebih banyak kemana-mana. Itu sebabnya saya tidak mau ditahbis jadi pendeta sekalipun sekolahnya juga sekolah hafal teologi agama-agama, karena mengisi kekosongan, ruang-ruang kosong yang tidak mungkin. Saya tuh belajar ya dari yang dulu dialami oleh Pak Wismo Adiwahono. Anda paham? Salah satu ketua sinode gereja Kristen Jawi Wetan itu kurang ahli apa itu? Ahli perjanjian lama, ahli bahasa Ibrani. Begitu jadi ketua sinode GKJW, bukunya nggak berlanjut, hanya nulis 1 buku. Di sini ku temukan, habis itu nggak nulis buku lagi. Karena apa? Habis waktunya untuk ngurus organisasi. Benar apa tidak? Makanya kalau di gereja Katolik ada komisi yang secara khusus bicara tentang teologi gereja. Nah kita tidak punya yang gereja-gereja reformasi seperti itu. Gereja ortodok juga nggak punya. Yang punya gereja Katolik itu harus diakui. Saya punya teman Romo Katolik ya, dari Argentina. Jadi dia satu alma mater dengan saya di Mesir. Di Mesir. Jadi kalau gelar saya cuma disebut MH doktor itu karena saya dulu home base saya di Fakultas Hukum, maka sekolah-sekolah yang berbau agama itu nggak diakui. Tapi sebetulnya gelar saya bukan hanya itu, cuman nggak usah disebutkan lah untuk apa itu. Kadang-kadang orang itu mabuk gelar. Sebenarnya saya nggak mau yang begitu-begitu. Saya dulu sekolah itu nggak butuh cari gelar ya. Saya sampai mengadakan riset di Syria untuk belajar bahasa Aramaik. Kemudian ke Mesir saya belajar teologi religionum, teologi agama-agama. Salah seorang dari alma mater alumni kami, kakak kelas saya yang kemarin menjadi penerjemahnya Paus Francis ke Indonesia, itu Romo Marco Solo, itu kakak kelas saya 2 angkatan. Jadi kita dididik di seminari itu benar-benar bukan seminari model kita di Indonesia, berhitung dengan SKS. Saya belajar mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Habis itu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Yang dipelajari sore hari itu khusus bicara tentang dokumen-dokumen gereja, Nostra Aetate Lumen Gentium, Orientalum Christianum, Unitatis Reintegratio. Padahal saya bukan Katolik, ya harus belajar itu. Konsili Vatikan II, belum lagi bicara tentang ilmu agama-agama trialog Yahudi, Kristen, Islam. Itu sudah mata pelajaran yang setiap hari, sampai mimpi kita juga mimpi itu. Baru itu dapat dikatakan yang namanya sarjana itu loh. Jadi saya sampaikan ini supaya hal-hal penting semacam ini tidak mudah kita mengambil kesimpulan tanpa melihat sumber primernya. Sumber primer itu sudah 2000 tahun dengan gereja kita ini. Makanya saudara-saudara, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab ya, selain dalam berkat dalam ibadah, itu artinya tersosialisasikan dalam peribadatan. Kemudian kalau Yesus itu keluar dari Allah, berarti sumbernya kan satu. Aku keluar dari Bapa, maka nantinya gereja menggumuli lagi. Berarti Kristus itu siapa? Bukan sekedar manusia. Mengatasi kemanusiaannya yang kelihatan itu, atau dibalik kemanusiaan yang tampak itu, ada lebih dari manusia. Dia adalah firman, dan firman yang menjadi manusia itu, praeksistensi firman itu Allah itu sendiri. Makanya kemudian gereja merenungkan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Lalu firman itu adalah Allah karena apa? Karena firman itu keluarnya dari Allah yang satu tadi. Makanya nanti gereja merumuskan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Dilahirkan, tidak diciptakan. Lah kenapa? Sebelum firman itu menyatakan diri, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah dalam wujud kekalnya tidak bisa dilihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang membuat Allah yang tidak dikenal itu menjadi dikenal, yang membuat Allah yang diselimuti misteri itu menjadi terungkapkan. Disingkapkanlah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, lalu dirumuskan dalam gereja. Kalau untuk gampangannya saya tanya begini, kenapa firman itu adalah Allah? Sudahlah, saya tanya dulu kepada kalian, Allah dengan firman Allah duluan mana adanya? Itu gampangannya. Duluan Allah, Pak. Kalau duluan Allah berarti eksistensi atau keberadaannya sudah ada. Firmannya pernah tidak ada. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Nah, sebelum Allah tidak punya firman, sebelum Allah punya firman, itu berarti tidak punya firman. Waktu Allah masih belum punya firman, bagaimana dia mencipta? Tidak bisa mencipta, wong Allah menciptakan dengan firmannya. Bingung toh? Ini yang biasa saya tanya itu orang saksi Yehova yang terlalu pede itu. Yesus itu Tuhan. Oke Pak, Tuhan. Tuhan itu kan Lord, seperti Lord Charles, Tuan Takur itu Tuan Pak, Tuan Charles. Tapi untuk Allah nanti dulu katanya. Nanti dulu yang apanya, saya bilang. Masa manusia disebut Allah Pak? Itu kemanusiaannya memang sepenuhnya manusia. Yang disebut Yesus itu Allah itu bukan kemanusiaannya Yesus, tapi Yesus sebagai firman itulah Allah. Lah kenapa harus Allah? Nah sekarang kalau bukan Allah, apa firman Allah itu? Sekarang saya tanya ke kamu, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Dengan pede sekali menjawab Allah Pak. Kamu pikir ulang, lebih dulu mana Allah atau firman-Nya? Allah Pak. Yakin? Yakin. Berarti ada waktu Allah sudah ada, firman-Nya pernah tidak ada, wong firman-Nya belum diciptakan. Iya Pak. Lah waktu Allah belum punya firman, berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Firman-Nya belum ada. Terus dia mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah sejak dulu, tapi mustahil bagi otakmu karena otakmu kurang pinter. Terus kemudian kamu tanya, saya tanya kamu, firman itu tercipta apa tidak? Diciptakan. Yang menciptakan firman siapa? Yang menciptakan Yesus. Saya nggak mengatakan yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan firman siapa? Ya firman itu yang menciptakan Allah. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman. Lah firmannya katanya diciptakan. Firman diciptakan gitu. Yang menciptakan siapa? Allah. Allah menciptakan caranya berfirman. Lah firmannya belum ada, bagaimana? Ya berarti sama kekal. Kalau sama kekal berarti kamu percaya Tritunggal. Karena Bapa itu Allah, firman itu firman Allah itu yang dikiaskan, diumpamakan. Jangan anak dipahami siapa bidannya. Ini dikiaskan. Firman Allah itu anak Allah itulah. Makanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, monogenes theos. Anak tunggal Bapa itu perumpamaan dari firman yang kekal tadi. Maka firman itu adalah Allah. Tidak mungkin kalau firman itu bukan Allah, sama kekal. Makanya itulah maknanya Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Itu tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Karena apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang satu dan kekal. Sekarang berikutnya, Roh Kudus atau Roh Allah. Dengan Allah lebih dulu mana adanya? Bingung lagi. Lebih dulu Allah, berarti Allah pernah ada, rohnya pernah tidak ada.
Waktu Allah belum punya roh, apakah Allah pernah almarhum? Ya enggak Pak, kalau enggak berarti rohnya lebih dulu Allah, lebih dulu rohnya siapa? Oh, namanya roh Allah berarti rohnya Allah, berarti sama-sama kekalnya dengan Allah. Itulah sebabnya kita bisa membaca teks ini. Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi ada satu sumber, yaitu sumber keilahian yang disebut Allah, yang kekal, yang maha kuasa, yang disebut Bapa. Dalam diri Bapa itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Kami bingung Pak, nggak apa-apa, bingung dulu. Kenapa dikatakan dalam diagram Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa? Ini membingungkan. Sebentar. Kata anak kamu ganti dulu dengan firman Allah. Kata Roh Kudus kamu ganti dulu dengan rohnya Allah. Nya di sini menunjukkan yang punya Allah yang satu. Sekarang saya mau tanya, roh Allah itu sama apa enggak dengan firman Allah? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya karena roh ya roh, firman ya firman kan. Pikiranmu dengan rohmu sama apa enggak? Ya tidak sama, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena satu dalam diri kita. Jadi perumpamaan Tritunggal yang paling mudah, ini perumpamaan loh, bukan Tritunggal sebenarnya. Perumpamaan paling mudah ya tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Manusia ini yang kelihatan tubuhnya, ya. Lalu dalam tubuh yang satu itu ada pikiran yang membedakan manusia dengan kucing. Kalau kucing ada punya pikiran, makanya tidak bisa nulis buku, nggak bisa nulis buku, nggak bisa ceramah, nggak bisa bikin YouTube kan kucing. Bener nggak? Karena nggak punya pikiran. Bedaannya manusia dengan binatang kan. Dan roh kita itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita bergerak. Roh itu pula yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Roh, yaitu Allah. Jadi tubuh, jiwa dan roh satu apa tiga? Satu Pak. Rohmu sama apa? Dengan pikiranmu nggak sama, tapi satu adanya. Kenapa tidak sama? Karena bisa dibedakan dalam definisi, dalam batasan. Kan gitu kan? Tapi tubuh, jiwa dan roh itu satu, yang namanya manusia. Terus orang lebih sederhana lagi Pak, lebih sederhana lagi saya tanya, kalau kamu minta lebih sederhana lagi saya tanya, tubuh, jiwa dan roh satu apa tiga? Satu Pak. Terdiri dari tiga aspek. Satu apa tiga? Satu Pak. Wujudnya satu, aspeknya ada tiga. Mau yang lebih sederhana? Ya Pak. Kamu gambar dulu rohmu seperti apa? Wah ya nggak bisa Pak, masa roh digambar? Lah rohmu aja nggak bisa kamu gambar, apalagi Allah. Jangan kamu pikir gambar Allah Tritunggal itu seperti tiga orang berbaris. Itu bukan Tritunggal, itu tritheisme itu kalau tiga orang berbaris. Itu loh saudara-saudara. Makanya nih kembali ke sejarah gereja. Akhirnya dengan firman itu menjadi manusia. Di situ Tritunggal itu terjabarkan dalam dua aspek. Aspek pertama Tritunggal secara ontologis, Tritunggal dalam kekekalan Allah. Itu seperti kita, pikiran kita dan roh kita yang selalu satu. Itu Tritunggal dalam ontologi. Lalu Tritunggal, selain Tritunggal dalam ontologi atau Tritunggal dalam keabadian, ada Tritunggal dalam ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, Tritunggal dalam kehadirannya di ciptaannya. Misalnya kita bisa membaca ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, kita bisa melihat teksnya dalam Alkitab sangat jelas. Pada waktu itu juga bergembira, saat baptisan Yesus dalam inkarnasinya, dalam tubuhnya, dia ada di sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan ada Bapa di surga yang berkata, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Ini kan tiga terpisah Pak. Lah itu yang kemudian mengacaukan kita.
sehingga muncul Tritunggal 3 orang yang berbaris tadi. Apalagi kata pribadi dipahami seolah-olah pribadi psikologi yang terpisah. Maka dari awal Van Niftrick B.J. Bolan sudah mengingatkan, kata pribadi dalam bahasa Indonesia itu sudah rusak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh bapak-bapak gereja dulu. Nanti jangan yang sulit dulu, kita ngomong yang gampang-gampang dulu. Nanti besok baru saya sampaikan yang lebih sulit lagi. Tapi sekarang yang lebih mudah dulu saya sampaikan, ya kan? Lah itu kan seperti yang 3 yang terpisah, Pak. 3 yang terpisah yang mana? Yesus ada di Sungai Yordan, itu anak. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu Roh Kudus. Bapa di surga, engkaulah anakku yang kukasih. Jadi dia yang ada di langit, dia yang ada di Sungai Yordan, dia yang ada di atas kepala Yesus. Itu kan 3 yang terpisah. Sekarang saya tanya dulu, Roh Kudus datang dalam wujud burung merpati, dalam bentuk burung merpati. Oke, bisa paham. Jadi ketika kehadiran merpati itu kita gambarkan Roh Kudus hadir. Tapi pertanyaannya, apakah setiap ada burung merpati terbang di atas rumah kita itu Roh Kudus yang terbang? Iya toh? Bukan, itu teofaninya Roh Kudus. Teofani itu penampakan Roh Kudus, penampakan ilahi Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa tampak dalam bentuk lidah api. Tapi apa setiap ada orang kebakaran rumah, ada Roh Kudus membakar rumah tetangga? Kan tidak seperti itu. Jadi yang tampak terpisah itu teofaninya Roh Kudus. Yang tampak terpisah itu adalah inkarnasinya firman ke dunia. Itulah yang disebut Yesus Kristus. Jadi ada yang menyederhanakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya Yesus Kristus itu. Kamu baca Alkitab kurang cermat. Coba baca Alkitab. Maka anak laki-laki yang kau lahirkan itu akan disebut Yesus. Jadi Yesus itu nama anak laki-laki yang dilahirkan Maria. Ya toh? Jadi yang laki-laki itu kemanusiaannya Yesus. Putra Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Putra Allah itu kekal, tidak berjenis kelamin. Itulah firman Allah. Tapi yang laki-laki itu wujud manusianya yang datang ke dunia. Itu yang laki-laki. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan gender. Itu beyond gender. Maka yang tampak terpisah itu kemanusiaan Yesus, yang mati itu kemanusiaan Yesus. 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, jadi kemanusiaannya yang mati, yang haus, yang lapar, yang dicobai, itu kemanusiaannya. Makanya kemudian gereja sampai kepada misteri tentang pribadi Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang tidak kelihatan, yang kekal, dan sepenuhnya manusia, yaitu putranya Bunda Maria, buah rahimnya Maria yang kelihatan, yang dilahirkan, yang bangkit dari kematian dan kemudian naik ke surga. Itu adalah kemanusiaannya. Lah waktu naik ke surga kok tubuhnya masih ada, Pak? Itu tubuh inkarnasinya. Jadi Yesus naik ke surga sebagai roh apa sebagai daging? Sebagai daging juga. Kalau Yesus naik dalam roh kita tidak percaya dengan dan percaya pada kebangkitan daging. Kebangkitan daging ya berarti Yesus dagingnya juga yang naik ke atas. Tapi itu yang namanya tubuh surgawi, tubuh yang tidak bisa lapuk, tubuh yang tidak lagi fana, tubuh yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya ketika murid-murid pada ketakutan di sebuah ruangan di mana pintu terkunci, Yesus bisa masuk ke dalamnya. Karena tubuh Yesus yang sudah dimuliakan, tubuh surgawi tidak lagi terikat ruang dan waktu. Dan dia menantang kepada ketidakpercayaan Thomas, jarimu kamu tunjukkan di bekas pakuku. Jadi di bekas pakunya masih ada, berarti apa? Penanda kemanusiaannya yang lahir, yang mati, yang bangkit itu masih ada. Itulah yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Jangan membayangkan ada dua kursi, Yesus di kanan, Allah di kiri. Istilah itu bukan soal ruang, bukan soal waktu. Itu berasal dari Mazmur 110. Jadi apa artinya? Ya, di Mazmur 110, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah kamu di sebelah kananku. Ruang Maha Kudus, di sebelah kanannya halaman. Jadi bait suci itu punya 3 ruangan: ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan ruangan halaman. Di depan ruangan kudus itu ada yang namanya Serambi Salomo. 3 ruangan ini, istana Raja Daud ada di sebelah kanan ruangan Maha Kudus, dan Allah hadir setiap kali orang Israel melakukan upacara pengampunan dosa. Imam besar yang boleh masuk di ruangan Maha Kudus. Di sebelah kanannya ruang Maha Kudus itu istana Daud. Jadi Mesias yang akan datang itu akan menjadi raja di raja yang kekal, tidak seperti Raja Daud yang kemudian taktanya menjadi musnah karena dosa-dosanya, dan pada zaman Salomo mangkat, kemudian kerajaannya terpecah jadi 2 sesuai dengan janji Tuhan. Dosa Daud memang diampuni, dosa-dosa manusia diampuni, tapi kata Tuhan, namun pedang tidak akan beranjak dari rumahmu sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Makanya konflik Israel nggak selesai-selesai. Benar apa tidak? Ini semua firman Tuhan itu digenapi, saudara-saudara. Maka jelas dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu merujuk kepada kemanusiaannya. Robohkanlah bait Allah ini, dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya. Orang Yahudi salah paham. 46 tahun kami membangun rumah suci ini, namun engkau mau membangunnya selama 3 hari. Dan Yohanes memberi catatan, yang dimaksudkan itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh kemuliaan yang sudah dimuliakan itulah yang naik ke surga. Nanti kita bangkit juga seperti tubuh surgawinya Yesus. Makanya kita sekarang harus semakin dekat kepada Sang Kristus, dan kita disuruh latihan terus menerus. Latihannya apa? Mengambil tubuh dan darah Kristus pada Ekaristi atau pada perjamuan kudus. Maka itu menjadi pusat penyatuan tubuh surgawi Kristus dan kemanunggalannya dengan tubuh Kristus yang ada di dunia, yaitu gereja. Nah, inilah yang nantinya dirumuskan pada pokok-pokok iman. Pertama di Konsili Nikea tahun 325, kedua di Konsili Konstantinopel tahun 381, kemudian soal kristologi mulai direnungkan di Konsili Efesus, kemudian Konsili Kalsedon tahun 451, dan seterusnya.